Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini berjumpa lagi bersama Pak Danang di kelas 5B ataupun kelas 5 yang lainnya. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Ya, selesai. Terima kasih anak-anakku kelas 5 SD Jomblangan tercinta. Pagi ini Pak Danang akan memberikan penjelasan pembelajaran tentang tema gambar bercerita. Nah, sebelum masuk ke situ, anak-anak selamat belajar di rumah dan tetap menjaga kewaspadaan, jaga kesehatan, jaga iman. Walaupun belajar di rumah, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan menjaga ibadahnya juga. Anak-anak, saat ini anak-anak memasuki pembelajaran tahun ajaran baru 2020-2021. Nah, anak-anak pada masa pembelajar di rumah ini karena masih ada wabah COVID-19, maka anak-anak dianjurkan oleh pemerintah untuk belajar melalui media online. Tema pada hari ini yaitu tentang masih tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 tentang gambar bercerita. Kita simak bersama-sama. Buka buku dan alat tulisnya. Sudah siap? Yuk. Gambar bercerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang ataupun hewan dalam suatu peristiwa. Bisa hewan, bisa orang. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi adalah gambar yang merupakan penggambaran dari sebuah teks. Sedangkan tujuan gambar ilustrasi adalah pertama, memperjelas, memperindah, dan menerapkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Pak Danang beri contoh objek dari gambar ilustrasi berupa pertama, orang atau manusia. Kedua, tumbuh-tumbuhan. Ketiga, hewan-hewan. Dan terakhir, benda di sekeliling kita. Bisa meja, kursi, almari, kipas angin, jendela, dan sebagainya. Kita lanjut. Objek gambar harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cerita bergambar, komik, pamflet, cover buku, kartun, dan karikatur. Nah, kita akan memasuki langkah-langkah sebelum membuat gambar ilustrasi. Nah, nanti anak-anak terakhir akan membuat gambar ilustrasi. Yang A, menentukan gagasan yang sesuai dengan teks. Gagasan gambar berasal dari bacaan. Lalu langkah selanjutnya, tentukan tokoh, adegan, suasana, dan media yang akan digunakan.
Yang B, langkah-langkah selanjutnya, yang B, membuat sketsa menggunakan pensil. Kenapa menggunakan pensil? Jika sketsa itu salah, kalau menggunakan pensil bisa dihapus atau diulang lagi. Nah, sketsa merupakan rancangan gambar yang dibuat sesuai gagasan atau sesuai pemikiran anak-anak. Media yang digunakan untuk menggambar sketsa adalah kertas gambar, kain, kanvas. Biasanya anak-anak menggunakan kertas gambar. Itu yang lebih mudah kita jumpai. Langkah-langkah terakhir membuat gambar ilustrasi yaitu C, mewarnai gambar menggunakan alat pewarna yang lebih menarik. Pewarnaan ini dilakukan tahap akhir. Pewarnaan sesuai dengan aslinya dan sesuai imajinasi anak, menggunakan spidol, krayon, pensil warna, ataupun cat warna. Nah, demikian paparan dari Pak Danang, penjelasan mengenai cerita bergambar dan langkah-langkah membuat cerita bergambar. Mudah kan anak-anak? Setelah ini, tugas anak-anak membuat cerita bergambar. Tema ataupun topik anak-anak memilih sendiri. Demikian sajian dari Pak Danang. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin nanti ada yang perlu dipertanyakan, bisa via WhatsApp. Demikian dari Pak Danang, banyak dan salah Pak Danang minta maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.